Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bu Heni akan lanjutkan lagi pelajaran tema kita, yaitu tema 3, subtema 3. Sebelum mulai belajar, mari bersama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada tema 3, subtema 3 kali ini yaitu muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, PPKN, dan SBDP. Semoga anak-anak ibu pada hari ini bisa mengikuti pelajaran dan bisa memahami pelajaran dengan baik dan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada muatan pertama yaitu pelajaran IPS, materinya yaitu memanfaatkan sumber daya alam hayati. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai manusia, kita perlu merawat hewan dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Kita juga akan mendapatkan banyak manfaat jika merawat hewan dan tumbuhan. Nah, perhatikan pada contoh di sini, misalnya sapi ini dimanfaatkan daging dan susunya oleh manusia. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Adapun keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Misalnya pada contoh di sini yaitu merawat pohon mangga. Nah, pohon mangga ini kalau dirawat akan menghasilkan buah yang nantinya akan dapat kita nikmati buahnya, yang bisa kita makan. Begitu juga dengan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Kita bisa memakan buahnya atau memanfaatkan dari buah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu apabila kita misalnya di sini adalah contohnya hewan ayam. Nah, ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Begitu juga dengan hewan lainnya. Apabila dirawat, maka kita akan bisa mendapatkan hasil dan manfaatnya. Kemudian melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih adalah merupakan hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain. Misalnya ada cerita yang di buku kalian di halaman 197, yaitu Desa Melati, Desa Bebas Banjir. Kalian bisa menyimak cerita tersebut di halaman 197. Kemudian kita lanjutkan. Dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, maka akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain misalnya kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya ketika hujan datang akan terjadi banjir. Dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur dan sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Untuk menanggulangi banjir, janganlah membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan di sungai. Buanglah sampah di tempat sampah. Hutan yang gundul karena penebangan hutan secara liar akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan, dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Upaya pelestarian lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan adalah salah satu contoh upaya pelestarian lingkungan.
Contoh lain upaya pelestarian lingkungan yaitu tidak merusak taman di sekitar kita, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, melakukan reboisasi atau penghijauan. Pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan. Melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya pelestarian lingkungan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan pelajaran SBDP. Sekarang adalah seni karya montase. Yang dimaksud dengan karya seni montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar objek dari beberapa sumber, kemudian ditempelkan pada suatu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk montase yaitu majalah bekas atau koran bekas. Sini adalah contohnya karya seni montase dengan tema kehidupan di dunia air. Kelebihan karya montase yaitu dapat mengembangkan imajinasi dalam menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan cerita. Apresiasi terhadap karya montase. Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni. Penilaian yang dilakukan dapat berupa pendapat, kritik, dan saran. Apresiasi juga dapat berupa penghargaan atau pameran seni. Contoh apresiasi terhadap hasil karya seni. Menurut saya, karya montase ini sudah baik. Namun, saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar yang asli dan ditambah 1 atau 2 hewan lagi. Nah, saat mengapresiasi tentunya kalian menggunakan kata-kata yang santun agar kawan yang kita apresiasi tidak tersinggung. Nah, demikian pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.